Sejak zaman kuno hingga abad pertengahan, benua Eropa di luar Romawi dipandang sebagai belantara gelap yang ditinggali suku-suku buas dan terbelakang. Mereka adalah suku-suku yang berasal dari Jerman Utara dan Skandinavia Selatan yang membentuk bangsa Jermanik pada 500 sebelum Masehi. Nama Jerman sendiri adalah deskripsi Romawi untuk menyebut orang-orang barbar yang tinggal di wilayah Germania di sebelah timur Sungai Rhine yang berbatasan dengan Kekaisaran Romawi. Informasi terkait Jermani kuno ini sebagian besar didapatkan dari sumber Yunani Romawi sebab mereka merupakan masyarakat praaksara sampai berhubungan dengan budaya Latin pada awal abad Masehi. Dari sudut pandang Romawi, Germanik hanyalah bagian berbeda di barat dari Scythian di timur. Yang membedakan adalah jika pasukan barbar dari timur adalah pasukan berkuda, sedangkan barbar di barat sebagian besarnya berperang dengan berjalan kaki. Bangsa Goth dan Vandal yang merupakan bagian dari bangsa Germanik Timur diklasifikasikan sebagai bangsa Scythian oleh Romawi. Dari gambaran tersebut, besar kemungkinan bahwa telah terjadi pembauran antar bangsa-bangsa liar di utara. Sebelum masa migrasi Germanik, Eropa Tengah dan Barat didominasi oleh bangsa Keltik. Migrasi Germanik di Eropa Tengah adalah tempat kontak panjang mereka dengan bangsa Keltik sehingga berpengaruh kuat terhadap budaya dan bahasa mereka. Pada abad pertama sebelum Masehi, Germanik mulai menekan Keltik yang berada di Jerman Selatan. Ini membuat suku-suku Keltik terkonsentrasi di wilayah Galia, hingga Galia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dengan dibatasi oleh Sungai Rhine yang menjadi wilayah konflik antara Romawi dan Germanik. Bastarnai dan Peocini adalah suku Jerman pertama yang ditemukan oleh Yunani Romawi yang mendiami timur pegunungan Karpatian dan delta Danube. Maka bangsa Germanik mulai muncul dalam catatan sejarah pada abad ketiga sebelum Masehi. Bastarnai bersama koalisinya Dacia dan Sarmatian berulang kali mengekspansi Balkan sejak abad pertama sebelum Masehi hingga abad ketiga Masehi dengan koalisi besar yang dipimpin bangsa Goth. Di awal abad kedua sebelum Masehi, beberapa suku Germanik lainnya bersama Keltik menyerbu wilayah Republik Romawi sehingga mengakibatkan Perang Kimbria. Roma mendapatkan kerugian terbesar dari perang tersebut, meskipun perang berakhir dengan kemenangan di pihak Roma. Pada tahun 63 sebelum Masehi, suku-suku Keltik di Galia terlibat dalam persaingan antara Aedui melawan Sequani dan Arveni. Sequani meminta bantuan kepada suku Germanik Suevi sebagai pasukan bayaran. Suevi bersama suku-suku Jerman lain memasuki Galia, melintasi Sungai Rhine dan berhasil menghancurkan Aedui. Setelah kemenangan tersebut, mereka justru mendapat perlakuan buruk dari suku-suku Germanik dengan merampas wilayah dan memperbudak mereka. Kemudian Aedui dan Sequani meminta bantuan kepada Romawi untuk mengusir suku-suku Jerman di Galia. Keadaan ini digunakan oleh Julius Caesar untuk melanjutkan penaklukan atas seluruh Galia. Tahun-tahun setelahnya, pertempuran Germanik dan Romawi semakin intensif. Yang menarik adalah, sebagian orang Jerman juga direkrut sebagai tentara bayaran untuk menghadapi suku-suku Jerman lainnya dan untuk menjaga perbatasan. Beberapa orang Jerman bahkan menjadi pimpinan militer Kekaisaran Romawi, di antaranya Maroboduus dan Arminius yang kemudian membentuk pasukan besar Germanik dan menghancurkan Romawi pada pertempuran yang paling menentukan dalam sejarah di hutan Teutoburg. Usai kekalahan ini, Romawi memutuskan untuk mempertahankan perbatasan utaranya pada Rhine dan Danube, menyadari bahwa usaha memperluas kekaisaran ke Germania hanya memberikan lebih banyak kerugian di pihak Romawi. Sementara itu, dalam tubuh Germanik sedang terjadi kekacauan perebutan kekuasaan hingga Arminius tewas dibunuh pada 21 Masehi. Hal ini dimanfaatkan oleh Romawi dengan membuat suku-suku Jerman terus terpecah dan saling berperang untuk mengurangi serangan Jerman terhadap Romawi. Pada tahun 28 Masehi, ancaman serius kepada Romawi datang dari pemberontakan suku-suku Germanik dalam wilayah kekuasaan Romawi di perbatasan. Dimulai pemberontakan Frisia dan pada puncaknya pemberontakan Batavi pada tahun 68 Masehi bersamaan dengan perang saudara Romawi.
Batavi merupakan suku Jermanik dengan pasukan berkudanya yang kuat. Sebelumnya mereka adalah bagian dalam prajurit terbaik Romawi dan pengawal kekaisaran. Mereka membentuk koalisi besar yang terdiri dari Celtic Gallia dan suku-suku Jerman lainnya di bawah pimpinan Gaius Julius Civilis. Mereka berhasil menghancurkan pasukan Romawi dengan serangkaian kekalahan yang memalukan. Namun setelah kemenangan Batavi, Romawi di bawah Vespasianus mengumpulkan pasukan yang sangat besar dan berhasil membalas kekalahan tersebut. Perang ini berakhir dengan perjanjian damai. Serangan besar-besaran Jermanik terhadap Romawi berikutnya dimulai pada tahun 161 Masehi yang akan membawa pada Perang Markomanik. Mereka yang terdiri dari Markomani, Quadi, Vandal, dan suku-suku Jerman lainnya, serta Sarmatian bergerak melintasi Danube, menyerang Gallia, Dacia, dan mengepung Italia. Migrasi besar ini dipicu oleh bangsa Goth yang mulai meluaskan wilayah mereka, mendorong suku-suku Jermanik dan nomaden lainnya untuk menginvasi ke barat dan selatan. Roma menuai berbagai kekalahan dalam invasi besar ini, namun kembali berhasil memukul mundur pasukan barbar dalam serangan balasan. Perang ini berakhir pada 180 Masehi. Perang Markomanik hanyalah awal dari invasi Jermanik yang meruntuhkan Romawi. Setelah perang ini, orang-orang Jermanik telah meluas di Eropa dan telah banyak yang menetap di sepanjang perbatasan kekaisaran Romawi. Pada periode setelahnya, suku-suku Jerman baru muncul dalam sejarah, seperti Alamani di hulu Rhine dan Goth di hilir Danube, serta kemunculan bangsa Frank, Saxon, dan lain-lain. Sedangkan nama-nama suku sebelumnya sebagian besar hilang dari sejarah. Pada abad ketiga Masehi, Goth merupakan yang terkuat di antara bangsa barbar lain di utara Romawi. Mereka bersama suku-suku Jerman Timur lainnya memulai serangan terhadap wilayah Romawi dan berhasil merebut banyak kota. Serangan Goth berakhir setelah raja mereka terbunuh pada 270 sebelum Masehi. Nantinya suku Goth di bawah pengaruh Hun dikenal dengan Ostrogoth. Selanjutnya Romawi harus menghadapi kampanye dan penjarahan oleh Alemanni dan Frank di sepanjang perbatasan Rhine pada abad 4 Masehi. Pada tahun 375 Masehi, kemunculan orang Hun di Eropa telah menyebabkan apa yang dikenal sebagai periode migrasi besar-besaran atau dikenal juga dengan invasi barbar selama 2 abad yang meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat. Bangsa Hun adalah kepanjangan Xiongnu dari dataran tinggi Mongolia yang telah bercampur dengan bangsa Scythian dan Jermanik. Mereka adalah nomaden yang sangat ahli dalam peperangan dengan kuda dan panahnya. Bangsa Goth adalah salah satu yang pertama kali mendapatkan serangan Hun dan melarikan diri ke Danube untuk meminta perlindungan kepada Romawi. Mereka beberapa kali melakukan pemberontakan dan berhasil menguasai wilayah besar di Balkan. Mereka inilah yang dikenal dengan Visigoth. Pada tahun 396 Masehi, Romawi dipimpin jenderal militer Romawi keturunan Vandal, Stilicho. Ia berhasil mengalahkan Frank dan suku Jermanik lainnya di Gallia. Ia juga berhasil menghancurkan Visigoth di Balkan pada 397 Masehi. Sebelumnya, Romawi telah mengalami serangkaian kekalahan menghadapi Scot, Saxon, dan Picts di Britania. Pada masa ini, Romawi telah banyak kehilangan prajurit dan telah merekrut banyak orang Jerman dalam pasukan Romawi. Pada 401 Masehi, ketika Stilicho sedang menghadapi invasi Alan dan Vandal di wilayah perbatasan Danube, Visigoth di bawah Alaric kembali menginvasi Italia. Namun Stilicho kembali ke Italia dan berhasil mengusir mereka. Pada 405 Masehi, gabungan Goth, Vandal, Alan, dan Suevi bersama anak-anak dan wanita melintasi Danube dan pegunungan Alpen, menginvasi serta menjara Italia. Sekali lagi, Stilicho berhasil menyelesaikannya dengan baik. Lalu ia menarik sebagian penyerbu ini ke dalam pasukannya dan sisanya dijual sebagai budak. Di saat yang bersamaan, pasukan besar lainnya yang terdiri dari Vandal, Alan, Suevi, dan Burgundi melintasi Rhine menginvasi Gallia hingga menguasai Spanyol. Mereka berhasil mengalahkan Frank yang saat ini merupakan sekutu Romawi menjaga perbatasan Gallia. Berlanjut dengan pemberontakan penguasa Romawi di Britania, Konstantin III.
Ia kemudian mengirimkan pasukannya untuk menghadapi pasukan barbar di Galia dan berhasil menguasai Galia hingga Spanyol. Pada masa ini, kekaisaran diwarnai dengan para penguasa yang saling berhadapan. Kejatuhan Stilicho pada 408 Masehi dilanjutkan dengan pembunuhan seluruh keluarga feudarati barbar di seluruh Italia oleh Romawi. Ini berbuntut pada bergabungnya mereka semua di bawah Alaric menyerbu Italia dan mengepung Roma. Kaum Vandal menyeberangi Gibraltar dan menguasai wilayah Romawi Barat di Afrika Utara pada 428 Masehi. Suevi dan Visigoth menguasai Galia dan Spanyol sejak 430 Masehi. Saxon telah menguasai Inggris pada 449 Masehi. Sedangkan sepanjang utara Danube telah dikuasai bangsa Hun di bawah Attila yang sedang mencoba menginvasi Galia. Namun Visigoth bersama Frank dan suku Germanik lainnya mampu mengalahkan Hun pada 451 Masehi. Pada tahun 456 Masehi, Visigoth, Frank, dan Burgundi menyerang Suevi yang berkuasa atas Galia Selatan dan Spanyol. Visigoth berhasil merebut Galia dan sebagian besar Iberia pada tahun 484 Masehi. Mereka berkuasa cukup lama hingga kekhilafahan Umayyah memasuki Iberia pada 725 Masehi. Pada 473 Masehi, Ostrogoth menginvasi Balkan dan memeras Kekaisaran Timur, menyusul keruntuhan Hun usai kematian Attila. Pada 476 Masehi, pasukan Romawi Barat di bawah komandan barbar Odoacer memberontak dan menggulingkan kaisar terakhir Romawi Barat, Romulus Augustus. Dengan demikian, runtuhlah Romawi Barat. Odoacer memerintah Italia hingga invasi Ostrogoth ke Italia di bawah Theodoric dan membunuhnya pada 493 Masehi. Ini menandai dimulainya abad pertengahan dan zaman kegelapan di Eropa. Pada tahun 534 Masehi, Romawi Timur berhasil menghancurkan kerajaan Vandal, merebut kembali Afrika Utara, dan pada 555 Masehi berhasil menghancurkan Ostrogoth, merebut kembali Italia, hingga kedatangan Lombard menginvasi Italia pada 568 Masehi. Pada periode ini, wilayah sebelah timur Germania dan cekungan Karpatian telah diduduki oleh bangsa Slavia dan Avar. Bangsa Frank mendirikan kerajaan Franka, menguasai Germania dan Galia Utara, hingga menguasai hampir seluruh Galia setelah mengalahkan Visigoth pada 507 Masehi. Dilanjutkan penaklukan Burgundi pada 532 Masehi. Bangsa Frank mencapai puncak kekuasaannya di bawah Karel Agung, menaklukkan Bohemia dan Italia pada 773 Masehi. Ia dinobatkan sebagai Kaisar Roma oleh Paus Leo III pada 12 Desember 800 Masehi, yang nantinya berkembang menjadi Kekaisaran Romawi Suci. Dari sinilah kelahiran Wangsa Karoling yang mewarisi wilayah kerajaan Franka. Wilayah kekuasaan Franka bagian barat yang saat ini bagian dari negara Prancis dan Italia mengadopsi bahasa Latin. Wilayah Franka Timur yang saat ini bagian negara Jerman, Austria, Belgia, Belanda membawa bahasa Jerman. Pada abad-abad ini juga, suku-suku Anglo-Saxon telah bersaing untuk berkuasa di tanah yang saat ini menjadi negara Inggris, diikuti zaman pembajak Viking yang bergerak dari Skandinavia menyerbu Inggris, Eropa, dan Amerika Utara. Pada abad ke-9 Masehi, bangsa Viking yang dikenal dengan Varangian mendirikan kerajaan Kievan Rus di bawah dinasti Rurik yang menjadi cikal bakal Rusia. Dinasti Rurik berekspansi dengan cepat menyatukan bangsa Norse, Finnic, dan Slavia di bawah pemerintahannya yang memungkinkan asimilasi budaya Nordik dan Slavia. Mereka juga berhasil menaklukkan bangsa Khazar di Kaukasus. Disinilah tempat berkembangnya Kristen Timur, terutama setelah runtuhnya Bizantium di abad 15 Masehi. Dimulai dari abad pertengahan hingga seterusnya, mereka yang mengendalikan politik, budaya, dan ideologi dalam sejarah Eropa. Perang salib, kolonialisme, kapitalisme, komunisme, perang dunia, dan hanya tinggal menunggu waktu terjadinya perang nuklir di antara mereka.